Selamat malam, saya akan membahas tugas yang saya berikan minggu lalu, nomor 1 dan 2 dan 3. Yang pertama, sebuah kapal kargo memiliki displacement berat 9500 tambah 3 angka yang terakhir 1 Newton. Tentukan jumlah deadweight jika deadweight-nya ada 28% dari displacement. Saya kira ini sangat gampang ya untuk menyelesaikan ini. Saya akan coba oke. Ya, nomor satu kita ketahui bahwa displacement berat ya, displacement berat ini adalah lambang dari displacement berat, dan ini adalah lambang dari displacement volume. PL volume. Cara mengingatnya gampang, tinggal apabila dia bentuk E ya, ini berarti displacement volume. Kalau E terbalik itu adalah displacement berat, dimana satuan dari displacement berat adalah ton atau kilogram. Sedangkan displacement volume adalah meter pangkat 3 ya. Displacement volume, untuk mengetahui displacement volume ya, kita ada beberapa rumus yang dipakai. Yang pertama itu adalah L dikali B dikali P, panjang kapal dalam hal ini LBP, dikali lebar dikali tinggi syarat, dan dikali koefisien blok. Dan ada lagi rumus yang lain ya. Rumus yang lain, displacement volume sama dengan AM ya. AM ini adalah luas dari midship ya, luas midship dikali LWL dikali dengan koefisien prismatik ya. Dalam perhitungan biasa menggunakan ini, perhitungan biasa menggunakan ini ya. Terus ada juga yang lain adalah displacement berat ya. Displacement berat itu adalah displacement volume dikali dengan massa jenis air laut ya, massa jenis fluida, massa jenis fluida. Dalam hal ini misalnya air laut adalah 1,025 ton per meter pangkat 3 ya, ton per meter pangkat 3 ya. Jadi nanti perkaliannya adalah ton. Dan displacement berat adalah LWT ditambah dengan DWT. LWT dan DWT ya. LWT adalah lightweight dan DWT adalah deadweight. LWT, kalau disebut ini LWT, adalah berat kapal kosong. Berat kapal kosong. Berat ini adalah berat konstruksi ya. Berat konstruksi dari badan kapal ya. Konstruksi dari lambung. Misalnya dia berat baja, kalau kapalnya terbuat dari baja, atau berat dari papan kayu kalau bisa terbuat dari kayu, atau berat dari fiberglass ya, berat konstruksi. Kemudian itu adalah berat dari mesineri, berat dari mesin ya, baik dari mesin induk, mesin
genset, ya, mesin induk atau mesin bantu atau mesin-mesin geladak, dan berat sistem pipa, ya, sistem pipa dan perlengkapan. Ya, sistem pipa dan perlengkapan ini tidak termasuk dari DWT. Sistem pipa dan perlengkapan untuk jangkar, ya, berat jangkar termasuk dalam berat LWT, terus berat propeller termasuk dari berat LWT, ya. Dan berat DWT, ya, berat DWT dead weight, ya, ini adalah bersifat fix, ya, atau tetap. Berat LWT adalah bersifat tetap, tidak bisa dirubah beratnya, ya. Sedangkan berat DWT ini berat yang bisa dirubah, ya. Dan berat DWT itu termasuk adalah di dalamnya adalah berat kargo, berat freshwater, ya, seawater, termasuk juga dia berat dari ABK, penumpang, ditambah provisi atau bawaannya, terus berat bahan bakar, terus berat pelumas, ya, maksudnya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Sebuah kapal kargo memiliki displacement berat 9500. Tambah 3 angka yang terakhir, misalnya 3 angkanya adalah, ya, misalnya diketahui berat dari displacement 9500 ditambah 3 npm, misalnya kita npm-nya adalah 100, ya. Satuannya adalah ton, berarti ini adalah displacement berat sama dengan 959600, ya. ton. Terus tentukan jumlah DWT jika LWT 25% dari displacement. Yang ditanya adalah DWT. DWT jika LWT sama dengan 28% dari 9600. Berarti yang pertama kita cari LWT dulu. LWT sama dengan 28/100 dikali 9600 sama dengan berapa ton, gitu, ya. Berarti sekitar 2528 dibagi 100, 0,28 dikali 9600. Berarti dia adalah 2688 ton. Ya. Maka untuk mendapatkan DWT, ya, DWT sama dengan displacement dikurang LWT. Ya, berarti ini adalah 9600 dikurang 2688 sama dengan berapa, gitu, ya. 9600 dikurang 2688 itu adalah 6912 ton. Untuk jawaban yang pertama, ya.
Jawaban yang pertama. Cara lain juga bisa, kalau misalnya dia akan DWT itu dianggap 100%, displacement itu adalah 100%. Kalau misalnya LWD sama dengan 28%, berarti DWT sama dengan, berarti 100 dikurang 28 ya. 100 dikurang 20. 28 adalah 72, berarti 72%. Kita langsung kalikan saja. DWT sama dengan 72 per 100 dikali 96,0. Hasilnya akan sama ya, 6912 ton. Kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, belum dapat ya. Oke, kita volume ruang yang tertutup dari sebuah tanker adalah 14200 ditambah 3 angka inti yang terakhir meter pangkat 3. Berapa GT-nya ya? Pertama kita tahu bahwa GT ya, gross tonnage ya. Gross tonnage itu adalah ini menunjukkan seberapa besar kapal ya, menunjukkan ukuran atau seberapa besar kapal, sesuatu kapal ya. GT itu adalah jumlah volume ya. Tonnage adalah volume jumlah volume yang tertutup ya, jumlah volume, atau berarti dia volume itu adalah meter pangkat 3 ya, jumlah volume meter pangkat 3 atau feet pangkat 3 ya. Ada istilah satu gross, satu tonnage ya. Satu tonnage adalah 100 feet pangkat 3 atau 2,83 meter pangkat 3. Kalau tidak salah seperti begini, 2,83 meter pangkat 3. Satu tonnage. Jadi tonnage itu atau tons itu menunjukkan volume ya, bukan menunjukkan berat ya, bukan menunjukkan berat. Tapi ada rumus yang dipakai untuk menentukan ini ya, menentukan berapa gross tonnage ya, berapa gross tonnage sebuah kapal yang akan dihitung ya, gross tonnage. Rumusnya adalah berdasarkan badan atau IMO ya, convention ya, convention IMO tonnage convention. Ini rumus ini atau GT sama dengan K1 dikali V. Ini rumus ini digunakan untuk kapal dengan panjang lebih besar, panjang 24 meter ke atas gitu ya, dan berlayar pada perairan perdagangan internasional ya. 24 meter dan berlayar atau lebih, dan berlayar di perairan internasional gitu. GT sama dengan K1 dikali V, di mana V itu adalah total volume, total semua ruangan yang tertutup ya, space enclosed, ruangan tertutup dalam meter pangkat 3. Sedangkan K1 adalah 0,7
2 dikurang 0,02 logaritma 10 dari V volume. Saya akan coba screenshot rumusnya. Baik, kita akan coba mengerjakannya. Diketahui tadi adalah bahwa volumenya volume ruangan yang tertutup oleh kabel tersebut adalah 14200, misalnya NRV-nya adalah 100, itu meter pangkat 3, berarti ini adalah 14300 meter pangkat 3. Jadi total volumenya, pertama kita harus cari K dulu ya. Terus yang ditanya adalah ditanya adalah berapa GT ya. Yang pertama kita harus mencari yang namanya K1. 0,2 dikurang 0,02 logaritma 10 dari 14300. Kita akan coba kerjakan 0,2 dikurang 0,02 logaritma 14300. Hasil ini adalah 0,1169 ya. 0,1169. Maka GT-nya adalah K1 dikali volume, berarti 0,1169 dikali 14300. Dan jawabnya adalah 14300. Itu jawabnya adalah sekitar 1671,57 ya GT. Nilai GT-nya adalah sekian ya. Oke. Itu nomor 2. Dan nomor 3. Oke, nomor 3 adalah sebuah kabel kontainer memiliki total ruang muat adalah 22.000 atau 22.000 ditambah 3 angka gantry air, dan gross tonnage-nya adalah 28.000 tambah 3 angka gantry air. Tinggi sarot dan tinggi geladak berturut-turut adalah 11,3 meter ditambah 14,2 meter. Tentukan net tonnage NT-nya ya. Jadi kapal ini sudah memiliki ruang muat sudah diketahui ya. Ruang muatnya sudah diketahui dan GT-nya juga sudah diketahui ya. Terus tinggi geladak dan tinggi sarot dan tinggi geladaknya sudah diketahui, dan tentukan net tonnage-nya ya. Net tonnage. Jadi kita akan coba mengerjakan nomor 3 ini. Kita buat diketahui dulu.
diketahui ruang muat ya, ruang muat ruang muat itu biasa dibuat dengan ini ruang muat ini aja ya, ruang RM atau ruang muat misalnya 2000 ditambah misalnya 3 ganti prime 100 meter pangkat 3, berarti ruang muatnya 22100 meter pangkat 3. Terus sedangkan GT nya adalah 28100 ya. Terus tinggi syarat atau T adalah 11,3 dan H adalah 14,2 meter. Tentukan net tonnage-nya. Yang ditanya adalah NT, net tonnage. Di sini ada beberapa rumus ya, rumus yang digunakan untuk menentukan net tonnage ya. Nah, pertama ini net tonnage atau tonase bersih atau tonase yang digunakan untuk ruang muat ya. Tonase yang digunakan, jadi net tonnage ini atau NT ini menunjukkan seberapa besar kapal, seberapa besar muatan yang berbayar ya yang diangkut oleh kapal, atau seberapa besar ruang muat ya, dan dibuat dalam NT ya, gross tonnage. Ditentukan dengan rumus berikut. NT sama dengan K2 dikali PC 4T dibagi 3D pangkat 2 ya. Terus ditambah K3 N1 ditambah N2 per 10. Berarti T dimaksud ini adalah draft dan D itu adalah tinggi geladak ya. D itu adalah tinggi atau D besar ya. D besar. Oke. Terus ada persyaratan dikatakan di sini. Rumus di atas menggunakan kondisi berikut. Harus memenuhi kondisi berikut. Di mana faktor 4T dibagi 3D pangkat 2 tidak boleh lebih besar ya. Diambil tidak boleh lebih besar dari unity maksudnya 1. Kalau misalnya faktor ini lebih besar dari 1, berarti rumus ini tidak bisa digunakan ya, rumus ini tidak bisa digunakan. Kita balik harus ke rumus 2 kayak yang ini ya. Kita coba dulu 4T dibagi 3D, apakah dia memenuhi syarat ini ya. Nah, kita buat dulu rumus ini apakah memenuhi apa tidak gitu ya. Berarti 4 dikali T nya adalah 11,3, 14,2, terus pangkat 2. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Kalau misalnya tidak memenuhi, berarti rumus pertama tidak bisa digunakan ya. Kita akan coba kalikan 4 dikali 11,3 dibagi 3 kali 14,2 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 1,125 ya. Apakah 1,125
lebih kecil dari 1, ya berarti dia lebih besar ya. Berarti ini salah. Ya, berarti 1,125 lebih besar dari 1 ya. Berarti tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua yang B ya. Dimana K2 P2 4 P dibagi 3D pangkat 2 shall not be taken as less than ya. Tidak boleh lebih kecil dari 0,25 GT ya, 0,25 GT. Misalnya kalau ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat berarti GT-nya adalah yang ini ya. GT-nya adalah yang hitung ini. Kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat, kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau memang tidak memenuhi syarat, berarti GT-nya adalah ini 0,38 GT, 0,3 GT ya gitu. Coba kita gunakan rumus yang ini ya. Tapi kita harus hitung K2 dulu. Kita hitung NT dan kita hitung NT dulu ya. Oke, kalau kita hitung K2 P2, kita masukkan ke rumus dulu. Kita cari K2 ya. K2 adalah 0,2 dikurang 0,02 logaritma 10 VC ya. Sama dengan ini ya. Berarti K2, kita cari K2 ya. K2 sama dengan 0,2 dikurang 0,02 logaritma 10 VC volume kariku ya, sama dengan ini ya. K 0,02 dikurang 0,02 logaritma 10 volume. Kita hitung K2 nya, berarti ini 0,2 dikurang 0,02 logaritma 10 PC nya adalah volume adalah 22100 meter pangkat 3. 22100 22.100 meter pangkat 3. 32 sama dengan kita coba 0,2 dikurang 0,02 logaritma 22100. Hasilnya adalah 0,1131. Oke, sekarang ini kita kalikan ini, berarti ini 0,1131 dikali volume dari kargo 22100 pangkat dari ini ya,
4T yang sudah kita hitung yang ini. Sabar, saya akan perbaiki dulu yang ini ya. Yang ini ya, 1,125 apakah lebih besar dari 0,25 GT. Ya, berarti ini kita kalikan dulu. Dikali 22100 dikali 1,1125. Jawabannya ini adalah 2812,25 ya. Apakah dia lebih besar sama dengan 0,25 GT? Berarti 0,25 GT-nya adalah 28100. 28100 GT ya. 28100 berarti itu 0,25 dikali 28100 ya, berarti ini adalah jawabannya 2812,25 lebih besar dari 7025 ya, berarti jawabannya salah ya, tidak memenuhi, karena ini lebih besar daripada yang ini ya. 7025 ini 2812 berarti tidak memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi kita lanjut ke rumus yang ketiga ya. Rumus yang ketiga ini. Rumus yang ketiga ya. NA shall not be taken ya. Itu tidak diambil, tidak boleh lebih kecil dari 0,30 GT. Berarti kita cari NT dulu. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 0,35 GT ya. Kita cari NT, baru kita bandingkan dari 0,3 kali GT ya. Ini NT nya tadi ya. Bagian K2 VC ditambah 4T ditambah ini kan sudah kita ketahui. Yang ini ya, yang ini ya. Bagian yang ini sudah kita dapat ya. Yang ini itu sama dengan rumus yang ini, bagian pertama ya. Itu berarti NT kita pakai rumus yang kedua. Sabar, rumus yang kedua rumus yang ketiga. Kita pakai rumus ini. Apakah dia memenuhi syarat yang ini?
apakah NP-nya memenuhi syarat yang ini. Kita coba tentukan ya. NP sama dengan, kita lihat rumus lagi di sini NP-nya. Ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Dan bagian ini sudah kita ketahui ya dari rumus yang ini. Ini adalah 2812 ya. Ini adalah 2812,25. Terus ditambah K3. K3 N1 ditambah N2 dibagi 10. Tinggal kita cari yang bagian yang ini ya. Bagian yang ini. K3. K3 itu apa? K3 kita lihat. Berarti adalah 1,25 dikali 1 ditambah GT dibagi 1000. Dibagi 10.000 ya. Dan ini adalah jumlah dari number of passenger in cabin with no more than 8 beds. N1 dan N2 number of passenger not in flight in N1. Sedangkan di soalnya tidak disebutkan ya. Kita coba saja hitungnya. K3 dulu. K3 sama dengan 1,25 dikali 1,25 kali 1 ditambah GP dibagi 10.000. Nah, 1,25 1 ditambah GP adalah 28100 ya, artinya 28100 dibagi 10.000 ya. Berapakah dia? Kita akan berikan K3-nya dapat 4,7625 N ya. N itu jumlah dari penumpang in cabin no longer than take, tidak lebih dari 8 tempat tidur ya, 8 tempat tidur. Jadi kita taruh 8 ya. 8 ditambah jumlah passenger not in flight N1. Karena ini adalah kapal apa namanya? Kapal tanker ya. Kita buat 8 ya. Berarti ini adalah berarti ini 4,76
25 8 ditambah tidak lebih dari 8, misalnya kita buat satu penumpangnya dibagi 10 ya. Kalau kita kalikan berarti 8 berarti ini 2812,25 ditambah yang ini K3 terus N ya. Kita selesaikan yang ini dulu ya, kita selesaikan ini dulu ya. Berarti 8 ditambah 0,1 8,1 dikali 4,7 625 berarti NT sama dengan 2812,25 ditambah 38,576 NT sama dengan 2850,826. Ini NT. Apakah dia lebih besar dari ya? NT-nya dapat tadi ini adalah 2,850. Sorry, ini bukan koma ya. 2850,826. Apakah dia lebih besar dari 0,3 kali GT? GT-nya adalah 28100. 28100 kali 0,3. Ini hasilnya adalah 8430. Ini 2850,826 ya. Dan ini lebih kecil. Nah, ini lebih besar ya, sorry. Lebih besar berarti tidak memenuhi, berarti GT yang sesungguhnya ya dari kapal ini adalah yang ini ya. Karena tidak memenuhi juga, kalau misalnya memenuhi berarti GT-nya ini ya. Kalau misalnya tidak memenuhi berarti GT-nya yang digunakan adalah ini ya. 2430. Langsung kita jawab karena tidak memenuhi ya. NT lebih besar sama dengan 0,3 GT, tidak memenuhi maka NT sama dengan 0,3 GT atau NT sama dengan 8430. Ini jawabnya. Gross to net, sorry, net to net 8430. Itu penyelesaian 3.
yang saya berikan ya. Semoga dipahami. Kalau tidak mengerti silahkan di chat di WA group atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian kuliah kita tentang pembahasan soal.